Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat membuat ataupun melakukan video ini. Langkah selanjutnya, salawat bertangkikan salam ke ruh junjungan alam, ke arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saya Aulia Aprinasari dengan NIM 22140-249 ingin menyampaikan mata kuliah hadis tarbawi materi terakhir, yaitu materi ke-13 yang berjudul tentang etika berdiaman. Adapun bunyi dari hadis ini yaitu Hadisu Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu muslimin ay yahjur ahahu fawqa salasi layalin yaltakiyani fayu'ridu haza wa yu'ridu haza wa khairuhum allazi yabda'u bis-salam. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Dawud wa Ahmad wa Malik. Adapun arti dari hadis ini yaitu hadis yang disampaikan oleh Abi Ayyub al-Ansor, semoga Allah meridhoi darinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia berkata, tidaklah halal bagi seorang muslim ketika ia menjauhi saudaranya melebihi dari 3 malam. Keduanya bertemu, maka yang ini berpaling dan yang ini berpaling, maka keduanya saling berpaling. Dan apa yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai dengan ucapan salam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, dan Malik. Selanjutnya yaitu terjemahan perkata dari hadis ini. Hadisu Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis yang disampaikan oleh Abu Ayyub al-Ansor, semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yahillu. La yahillu, la artinya tidak, yahillu yang artinya halal. An yahjura, an bahwa yahjura dia menjauh, ahahu saudaranya, fauqa di atas, salasi artinya 3, layalin artinya malam, yaltakiyani artinya keduanya bertemu, fayu'rid maka ia berpaling, haza artinya ini, wa khairuhuma dan yang terbaik dari keduanya, allazi
adalah yabda'u, memulai bisalam, dengan salam. Selanjutnya yaitu penjelasan hadis dari materi hadis ke-13. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dengan muslim lainnya berakhlak ataupun berlaku jika terjadi permasalahan dengan muslim lainnya. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang muslim itu bisa saja bermasalah dengan muslim lainnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi bertemu ataupun bertegur sapa dalam waktu yang tertentu. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jangka waktu ataupun memberikan waktu jika seorang muslim yang satu dengan muslim lainnya itu sedang dalam bermasalah. Rasulullah memberikan waktu untuk tidak bertemu dalam 3 hari 3 malam. Jadi maksimalnya jika seorang muslim itu lagi dalam masalah ataupun berada dalam permasalahan, maksimalnya itu 3 hari 3 malam sesuai yang dijelaskan Rasulullah. Jadi pada waktu itu boleh saling berdiam-diam, keduanya saling introspeksi diri, saling mengkaji ulang apa jalan keluarnya dari permasalahan itu. Jadi waktu maksimalnya itu sebagaimana yang disampaikan Rasulullah 3 hari 3 malam. Seorang muslim dengan muslim lainnya jika dalam suatu permasalahan hanya boleh tidak saling bertegur sapa ataupun tidak saling bertemu dalam waktu 3 hari 3 malam. Selanjutnya, jika sudah melebihi dari waktu yang telah ditentukan Rasulullah, tidak bertegur sapa, tidak bertemu, tidak saling mengucapkan salam jika bertemu setelah lebih 3 hari, itu sudah berdosa. Jadi jikalau kita ada permasalahan dengan muslim lainnya, kita boleh saling introspeksi diri, mengkaji ulang masalah kita selama 3 hari, boleh saling berdiam-diaman. Setelah itu, setelah lebih 3 hari, jika tidak saling bertegur sapa, maka itu sudah berdosa, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah. Dan apa yang terbaik dari keduanya? Apa yang terbaik dari 2 orang yang bermasalah tadi? Yaitu yang mengucapkan salam terlebih dahulu, yaitu dia yang mengucapkan ataupun bertegur sapa terlebih dahulu. Kita boleh berdiam-diaman 3 hari, sebentar saja berdiam-diaman, kemudian kita boleh langsung baikan. Dan yang terbaik dari mereka yang berselisih itu adalah 2 orang atau 2 kelompok yang lebih dahulu mendatangi yang lain, yang lebih dahulu memulai kebaikan, memulai untuk berbaikan, yang lebih dahulu mengucapkan salam. Jadi hadis ini tuh menegaskan ataupun menjelaskan tentang bagaimana etika ataupun akhlak dari seorang muslim menghadapi keadaan di mana dia bermasalah dengan muslim lainnya. Jadi, jika kita bermasalah dengan seseorang, dengan muslim lainnya, kita diperbolehkan untuk saling introspeksi diri, saling mengkaji ulang masalah apa yang kita punya, saling merenung, serta mencari jalan keluarnya dalam waktu yang ditentukan di sini, yaitu 3 hari 3 malam. Jika sudah melewati dari 3 hari 3 malam tersebut, maka
Rasulullah SAW menjelaskan itu sudah berdosa, sudah melewati 3 hari 3 malam. Dan apa yang lebih baik dari dua orang yang sedang berselisih tadi, yaitu mereka ataupun salah satu dari keduanya yang mengucapkan salam, menyapa terlebih dahulu. Ataupun kita bisa gak usah 3 hari 3 malam, gak usah sampai hari itu, kita pun bisa untuk saling bertegur sapa terlebih dahulu. Itu yang lebih baik menurut Rasulullah SAW. Dan hadis ini kita belajar tentang bagaimana cara berakhlak, cara seorang muslim menghadapi keadaan di mana dia sedang bermasalah dengan muslim lainnya. Oke, selanjutnya itu kaitan hadis ini dengan pendidikan. Kaitan hadis ini dengan pendidikan yaitu ada dua. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang materi pendidikan, yaitu pendidikan akhlak. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang bagaimana akhlak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Mengajarkan tentang metode persoalan. Jadi, jikalau dimasukkan dalam konteks pendidikan, ini menjadi bahan ajar, seseorang harus mematuhi ketentuan-ketentuan jika dia menghadapi kondisi yang seperti ini. Jadi, hadis ini mengajarkan tentang pendidikan akhlak, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dengan muslim lainnya. Akhlak bagaimana yang kita buat dengan muslim lainnya. Yang mana di sini Rasulullah menyampaikan yang lebih baik yaitu yang sebelum 3 hari 3 malam ataupun pas pada waktu 3 hari 3 malam untuk tidak saling bertegur sapa. Setelah melewati waktu yang sudah ditentukan Rasulullah, maka itu menjadi berdosa. Tidak saling bertegur sapa dengan muslim lainnya ataupun dengan seorang teman itu menjadi berdosa. Yang pertama tadi mengajarkan tentang pendidikan akhlak. Yang kedua, hadis ini membicarakan tentang prinsip-prinsip sebuah pendidikan, yang mana yang ada dijelaskan dalam hadis ini, prinsip-prinsipnya yaitu ada 3. Prinsip yang dijelaskan dalam hadis ini ada 3, yaitu hadis ini ketika seseorang patuh tentang pendidikan. Nah, tadi yang pertama kan mengajarkan tentang akhlak, yang kedua mengajarkan tentang prinsip-prinsip pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan itu ada 3. Yang pertama, mengajarkan bahwa pendidikan itu mesti sesuatu yang manusiawi, yang apa adanya, yang sesuai dengan keadaan ataupun konteks manusia. Jadi pendidikan itu tidak boleh lepas dari keadaan manusia yang terkadang pasang surut. Jadi pendidikan seperti inilah yang nantinya bisa diikuti karena sesuai dengan keadaan. Jadi prinsip yang pertama yaitu pendidikan itu harus sesuai dengan konteks manusia, harus sesuai dengan keadaan. Pendidikan tidak lepas dari pasang surut, jadi makanya kita harus sesuai dengan keadaan. Prinsip pendidikan yang kedua mengajarkan bahwa pendidikan itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berproses. Yang kedua, pendidikan itu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berproses melalui dirinya sendiri. Diberikan kesempatan, diberikan ruang, dan diberikan waktu untuk memperbaiki keadaannya. Jadi yang dimaksudkan di sini tuh seorang guru tidak boleh seenaknya saja ataupun sesukanya saja menetapkan target dan kapan mesti dicapai. Memang berteguran itu adalah sesuatu
yang dilarang, tetapi sampai di situ ada prosesnya. Jadi maksudnya di sini tuh seorang guru itu harus memberikan ruang untuk peserta didik untuk dia itu berproses sendiri, memberikan ruang ataupun memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dia berproses. Seperti yang dijelaskan dalam hadis ini, yaitu seseorang boleh tidak bertegur sapa selama 3 hari 3 malam. Jadi dalam 3 hari itu masing-masing bisa introspeksi diri ataupun mengkaji ulang masalah dan lain-lain. Jadi pendidikan dalam Islam itu menganut satu prinsip, yaitu memberikan ruang kepada peserta didik untuk berproses sesuai dengan keadaannya. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang terakhir ataupun prinsip yang ketiga yaitu mengajarkan sebaik-baik orang yang mendapatkan manfaat dari pendidikan itu adalah mereka yang sesegera mungkin itu berubah. Pendidikan itu bukanlah sesuatu yang mesti ditunda-tunda. Sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam, yang menegur muslim lainnya duluan. Jadi di sini walaupun tidak sampai 3 hari kita untuk mengintrospeksi diri ataupun mengkaji ulang masalah, itu lebih baik, itu lebih bagus. Misalnya hanya sehari saja ataupun hanya 2 hari saja, justru itu yang lebih baik dan lebih bagus, dan itu yang disarankan. Maka jika sudah bisa mengintrospeksi diri ataupun sudah menahan emosi ataupun masalahnya sudah bisa hampir diselesaikan, maka jangan menunda-nunda sampai 3 hari itu, karena jikalau lebih itu akan mengakibatkan ataupun mendapatkan dosa. Jadi kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang pertama menjelaskan tentang materi pendidikan, yaitu pendidikan akhlak. Yang kedua menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan, yang mana prinsip-prinsip pendidikan ini ada 3 lagi. Yang pertama, pendidikan itu merupakan sesuatu yang manusiawi. Yang kedua, pendidikan itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan ruangnya sendiri ataupun berproses sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan bahwa sebaik-baik orang yang mendapatkan manfaat dari pendidikan itu ialah mereka yang sesegera mungkin itu berubah. Jadi jangan menunda-nunda sampai 3 hari agar berbaikan pada seorang muslim yang sedang bermasalah tersebut. Baik, cukup sekian materi terakhir ataupun materi ke-13 yang dapat saya sampaikan tentang etika berdiaman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.